sehat semua. Sekalinya sudah kangen sekali sama adik-adik Aka dan Ate di rumah ya. Sayang sekali ya Kak Dina ya. Kita belum bisa beribadah seperti dulu sekali karena sudah lama sekali. Sudah lama Kak. Adik-adik, kita akan mulai ibadah. Kita akan bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita akan mulai ibadah. Kita siapkan hati kita. Kita puji nama Tuhan. Gunung-gunung pun beranjak. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur, adik-adik. Berdiri ya, walaupun di rumah kita berdiri. Kita baca dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang akan dibacakan oleh adik Yanu dari sektor Haleluya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Karina, sekarang hari ini ada kesaksian pujian dari adik kita. Dari mana Kak? Dari adik Rahel sektor Nafiri. Oke, kita dengarkan pujiannya ya. Yang pertama di dalam hidup
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada hari ini, dan sebelum kita mulai bercerita, kakak bercerita buat adik-adik, kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa yang mengatasi segala akal dan pikiran, itulah yang membuat kami dapat mengerti, merenungkan, dan mengamalkan firman yang akan kami dengar. Rasuki kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Kita dengarkan sama-sama ya. Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak. Iman besar bunyinya. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 3 sampai dengan 5. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Ayat 6 sampai 7. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, pembacaan Alkitab yang sudah kita dengar tadi dari
teman-teman kita itu bicara soal Hagai, bicara soal di mana orang Yahudi saat itu baru balik tuh ceritanya dari penjajahan di Babel, pembuangan di Babel. Kenapa sih mereka dibuang ke Babel waktu itu? Mereka dibuang ke Babel itu karena mereka bikin dosa kan ya, sehingga mereka dibuang, tersiksa di Babel, menjadi bangsa kelas 2 di sana. Mereka menjadi bangsa-bangsa yang ditindas. Wah, sengsara hidupnya di sana. Tetapi ketika di Babel mereka tetap disertai oleh Allah. Buktinya yang jelas adalah di pembacaan kita pada hari ini. Kalau adik-adik baca itu dari ayat 1-nya sampai ayat 7-nya, bahkan kalau adik-adik selesaikan kitab Hagai 2 juga adik-adik selesaikan, itu kelihatan sekali bahwa bangsa Israel disertai oleh Allah, mendapatkan kemerdekaan mereka di Babel, kembali ke tanah Yehuda. Dan yang paling menarik adik-adik, yang paling menarik lagi apa? Yang paling menarik itu ketika mereka keluar dari Babel, itu bukan kondisinya mereka apa ya, kalau kakak mau bilang tuh miskin tak berdaya. Enggak. Mereka diberikan modal oleh Allah, oleh Tuhan kita sebelum keluar dari Babel menuju tanah Yehuda. Jadi saat itu tuh mereka posisinya nggak miskin-miskin amat. Mereka punya uang, mereka punya kemampuan untuk membangun rumah. Dan kayu-kayu yang mereka pakai itu adalah kayu-kayu yang baik. Allah itu sertai mereka mulai dari ketika di penjajahan, di pembuangan, sampai ketika mereka di Yehuda. Luar biasa kan ya? Tapi memang begitu Allah kita. Walaupun kita dalam keadaan sedang menderita, atau walaupun ketika kita sedang dalam keadaan dihukum, tapi Dia nggak pernah tuh ninggalin kita terus dicuekin, dibiarin begitu aja. Enggak. Karena Allah, Tuhan Yesus, itu sangat mencintai kita. Dia selalu sertai kita. Adik-adik, tapi apa sih sebenarnya balasan orang Israel kepada Allah? Aduh, kalau dibilang ya, apa sih kalau bahasa saat ini tuh apa ya? Dilupain gitu loh, gimana sih? Pokoknya ya udah deh, kalau pepatah lama tuh bilangnya tuh air susu dibalas dengan air tuba. Pernah ya dengar peribahasa itu ya? Air susu dibalas dengan air tuba. Mereka asik dengan membangun rumahnya yang semakin mewah, semakin megah, semakin besar, semakin indah, semakin cantik, semakin hebat. Tetapi rumah Tuhan masih tetap runtuh, masih tetap jadi puing-puing. Ya, adik-adik pernah lihat ya rumah yang atau gedung yang runtuh begitu, terus temboknya, wah satu udah ambrol, satu lagi ambrol, pintunya nggak ada, apanya nggak ada. Nah, tapi orang Israel saat itu di Yehuda, mereka punya rumah bagus, tapi gerejanya hancur, rumah Tuhan hancur. Adik-adik, Tuhan bukan mau minta rumah, tapi rumah adalah metamorfosa dari keadaan bangsa Israel yang sudah mulai meninggalkan ibadah yang sebenarnya. Mereka tidak datang lagi ke rumah ibadah untuk beribadah ya, mereka beribadah di rumah-rumah. Tapi ini beda ya, beda seperti kita saat ini. Kalau saat ini kita ini, adik-adik lihat kakak sekarang posisinya di YouTube mungkin atau di rumah ya. Itu bukan karena kita lupa untuk ke gereja. Gereja kita ada kok. Gereja kita Bethesda masih berdiri megah, gagah, kokoh. Tapi memang kita hari ini nggak bisa kita bertemu sama-sama. Walaupun kakak sebenarnya sih kangen loh. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti kita kalau pandemi ini sudah selesai, kita ibadah sama-sama, kita nyanyi sama-sama, kita loncat-loncat lagi kayak waktu dulu ya. Oke, nah kakak terusin dulu ya, Jadi bangsa Israel saat itu lupakan. Bukan seperti kita yang sekarang karena terpaksa oleh pandemi.
adik-adik, bukan tidak mungkin loh, bukan tidak mungkin bahwa adik-adik pun bisa melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel saat itu. Contoh, adik-adik lebih milih nonton Ninja Hattori, Doraemon, karena itu biasanya di minggu jam-jam 9 ya, Dragon Ball. Atau jangan-jangan nonton itu lagi, isu selebriti lagi, kebanding dengan ibadah online. Nah, ada satu contoh yang kakak mau kasih tunjuk sama adik-adik. Kita lihat videonya ya. Ini yang main, luar biasa, ganteng-ganteng, kakak-kakak layan di PA. Kita lihat sama-sama. Bosen nih. Wah, apa coba main ke rumahnya Adit ya? Oh iya betul juga. Oh, oke. Sudah bersih, nyapu dapur, halaman rumah belum. Halaman rumah. Ya. Woi, bro, dari mana? Kamu lagi ngapain? Nyapu biasa. Aku lagi mau main ke rumahmu nih, boleh gak? Tuh, men. Aku lagi bosen di rumah Dit. Kenapa kok bosan? Ya, aku itu di rumah dari hari Senin sampai hari Minggu Dit. Iya. Kita di rumah itu karena ada pandemi. Ya, tapi kan aku bosen Dit. Masa dari hari Senin sampai hari Minggu aku di rumah terus? Aku kan tadi sudah bilang. Kebetulan, bosan kan? Iya, bosen aku. Kita ibadah hari ini, ada ibadah sekarang. Enggak Adit. Kalau kita mau enak main game aja. Main game nggak apa-apa, tapi setelah ibadah. Enggak Adit. Bosen aku Dit. Loh, kamu ini. Bro, kita ibadah dulu, habis itu kita main game. Enggak. Kotor, Pak. Iya. Aja. Gimana? Ibadah itu enak. Apa yang kamu coba? Kamu nggak tahu? Ya coba sebutin. Yang pertama, kita memuji Tuhan. Terus Nyanyi Terus? sama teman-teman yang lain. Meskipun di dalam HP loh ya, tapi kita memuji Tuhan. enak main game juga di HP. Tapi kita luangkan waktu untuk Tuhan. Sebentar aja, nggak lama kok. Berapa lama coba? 1 jam, cepet kok. 1 jam enak main game Dit. 1 Hmm. jam itu main game lama banget enak. Sebentar aja. Kamu kan tadi kan cuma yang pertama tuh, yang kedua kamu belum tahu kan? Ya coba sebutin yang kedua apa coba? Yang kedua, kita dapat berkat dari Tuhan. Enak bro, dapat berkat. Yang ketiga? Yang ketiga adalah kita mendapatkan teman-teman juga, ada teman-teman yang baru meskipun di dalam HP, tapi kita ada teman-teman baru yang belum kita kenal. Ya, aku main game juga ada teman. Kan game kan online. Aku kan bisa berteman dengan siapapun. Nah, tapi kan kita kan cuma sebentar aja. Kalau main game kan kita kan bisa waktu lama. Tapi kalau kita ibadah cuma 1 minggu sekali. Enak main game aja. Kita luangkan waktu untuk Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Game itu nomor 100 bro. Tapi kita harus utamakan Tuhan. Enggak mau. Enak main game, bener Dit. Enak itu main game bener. Kamu main game terus. Apa guys? Main game oke. Tapi setelah ibadah gimana? Oke? Ayo bro. Kan aja. Gimana ya? Ayolah. Sebentar aja bro. Jadi aku ini males Dit beneran Dit. Gak apa-apa, bentar aja. Kita memuji nama Tuhan. Sama-sama bareng sama aku guys. Emang aku ibadah sama siapa? Sama aku nanti. Bener ya? Sip. Bener ya? Habis kita ibadah, kita main game bareng.
Oke? Sip. Oke? Oke. Kita tos dulu. Oke. Aku ganti dulu. Habis itu kita ibadah. Tapi jangan lupa kita nanti main game ya. Sebenarnya kita utamakan Tuhan dulu. Nomor game. Oke, kalau gitu aku ibadah. Aku pulang dulu ganti pakaian. Sip, Philip. Baik, aku pulang dulu ya. Oke, bro. Adik-adik sudah lihat tadi ya videonya ya. Ada dua kakak-kakak. Adik-adik pasti kenal lah. Yang agak kecil, imut itu namanya Kak Gerald ya. Tapi di situ dia namanya Benu, lagi peranin Benu. Terus yang gede, gagah, kayak raksasa ngono. Itu namanya Kak siapa? Kadolfo ya. Tapi dia jadi Adit. Nah, kita lihat Benu dan Adit. Benu lebih mengutamakan main game daripada ibadah. Diingetin sama Kak Adit nih, kita lebih utamain ibadah dong, jangan main game. Pertanyaannya, adik-adik di rumah pilih siapa? Pilih Benu kah atau pilih Adit? Ini menarik adik-adik. Kenapa? Karena di saat-saat seperti ini, kita punya banyak sekali alasan. Alasan untuk tidak beribadah lah. Aduh, kakak, sorry ya, saya nggak bisa ibadah itu karena kuota saya habis. Loh, kok bisa habis? Kok bisa nggak ada kuotamu? Karena sesungguhnya adik-adik itu sama seperti bangsa Israel saat itu, dipenuhi segalanya, dipenuhi segala kebutuhannya oleh Tuhan melalui mama papa. Coba jujur, dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan adik-adik dapat kuota nggak dari mama papa? Pasti dapat. Cuman permasalahannya apa? Bukannya dipakai buat online belajar, tapi malah buat bikin ini. Apa tuh? TikTok, kalau nggak Instagram, begitu. Habis kuotanya. Atau nonton YouTube, asik. Wah. Atau nggak kayak Kak Benu tadi itu main game. Kalau main game sampai matanya itu melotot, wah, sampai begitu. Dan akhirnya ketika hari Minggu kuotamu habis, nggak ada lagi. Waduh, gimana nih nggak ada kuota? Aduh, kebetulan nggak ada kuota. Malah nggak ada kuota, aku masih ibadah ya. Mungkin nggak kejadian seperti itu? Adik-adik masih ingat perempuan-perempuan yang bawa pelita ya? 10 perempuan bawa pelita, dan hanya perempuan yang membawa buli-buli di minyaknya itu yang bisa bertemu dengan mempelai. Adik-adik, kalau kita memang punya niat untuk beribadah, maka kuotamu jangan kau habiskan lah. Irit-irit sedikit. Ya, kalau mau kalau mau update atau apa, ya dikit-dikit aja lah. Utamakan buat ke ibadah hari Minggu. Oh kak, kalau saya memang hemat kak. Saya nggak sering main game. Saya selalu ibadah, saya selalu taat berdoa, saya selalu ikutin keharusan, kewajiban kita sebagai orang Kristen. Cuman kak, sorry, kalau yang satu ini enggak kak. Mohon maaf kak, ini kita anggap namanya siapa ya? Oh, dia punya teman namanya si Maimunah misalnya. Ini misalnya ya, misalnya. Tapi kan, kalau sudah si Maimunah muncul statusnya, saya nggak tahan kak. Dia itu fake loh kak, fake. Dia itu palsu hidupnya kak, sampai begitu. Jadi begitu dia muncul statusnya, saya pasti akan julitin dia kak. Itu kan. Coba adik-adik, kalau adik-adik lakukan hal yang sama seperti yang kakak contohkan tadi, saat itu juga adik-adik sedang meruntuhkan gereja. Loh kok bisa begitu? Ya, karena seperti lagu, kalau kakak ingat tuh kalau kita lagi ibadah bareng-bareng ya, lagu kita nyanyi bareng-bareng tuh adik-adik biasanya wah semangat lagu ini. Lagunya lagu ini. Kak Jevan, ayo. Dengar sedikit ya. Gereja bukanlah gedung. Ya. Ayo Kak, kita ambil. Tarik.
2, 3, sama-sama. Adik-adik di rumah juga kalau mau nyanyi monggo. Ayo. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi Kak. Semua. Kalau mau baca-baca. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, ketika adik-adik ngejulitin orang, atau bahkan mungkin sekarang melakukan permufakatan jahat, merencanakan yang jahat buat temannya, saat itu juga adik-adik sedang meruntuhkan gereja. Mungkin tidak sama seperti orang Israel saat itu yang mereka tidak punya gereja, tapi adik-adik sudah melunturkan diri adik-adik dan sudah menyatakan pada mereka, saya ini jahat. Adik-adik, kalau hal itu kita lakukan, itu sangat bahaya. Lalu, oh sorry Kak, kalau saya sih nggak pernah julitin orang, nggak pernah Kak. Ibadah, sip. Sekolah, sip. Beres semua Kak. Tapi nggak taunya di rumah nih. Di rumah, misalnya mamanya bilang, kakak, kita sebut aja namanya si Memunah ya. Kak Memunah, kamu pergi dong ke warung beli garam. Jawaban Memunah apa? Mau. Kamu mandi dong biar keren, biar cantik. Mau. Semua mau. Adik-adik, ketika saat itu juga adik-adik berbantah-bantahan dengan orang tua, melawan orang tua. Saat itu juga adik-adik dan saya sedang meruntuhkan gereja. Gereja yang kita punya bukan gedung gereja kita di Bethesda, tapi diri kita. Karena saat itu juga kita seperti orang Israel yang merupakan gerejanya, merupakan tempat rumah ibadahnya. Karena apa? Seperti lagu tadi, kita adalah gereja. Bangunkan dirimu. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Jadilah anak-anak yang hebat. Bangkitkan dirimu, bangun dirimu, dan saat itu juga kita, adik-adik dan kakak, sedang mengutamakan Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita puji dari Kidung Ceria 271. Cinta akan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus kami dari kuasa dosa. Bapa yang kami kenal dalam karya-karya Roh Kudus yang menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami rasakan betul Bapa penyertaan-Mu di saat kami sedang susah, di saat kami sedang banyak masalah.
Engkau selalu mengulurkan tangan, Engkau selalu membela kami, Engkau selalu membantu kami. Tetapi kami terkadang Bapa kurang bersyukur kepadamu, sehingga kami lalai dan seakan-akan kami tidak mengutamakan Engkau. Tapi Bapa, Engkau telah ingatkan kami pada hari ini dari kitab Hagai. Engkau berikan kami peringatan bahwa kami harus mengutamakan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang sangat sadar bahwa kami harus lebih mengutamakan Engkau dibanding apapun, dibanding segala pun yang ada di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, ajar kami, mampukan kami, agar kami dapat selalu memberikan yang terbaik kepadamu, memberikan yang terhebat, yang tercantik, yang terindah kepadamu. Dan biarlah kami boleh mengutamakan Engkau dalam setiap langkah kami dan menjadi harum, wangi-wangian yang harum bagi Engkau. Bapa di surga, saat ini juga kami rasakan betapa sedihnya kami saat ini harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami dan saudara-saudara kami di gereja Bethesda yang kami cintai ya Bapak. Kami tidak dapat bersekutu bersama-sama. Bapa di surga, Engkaulah yang memampukan kami. Engkau hapuskanlah corona ini ya Bapak. Biarlah dia boleh berlalu sekarang ya Bapak. Biarlah kami boleh bersama-sama lagi berkumpul bersama, beribadah bersama di gereja yang Kau berikan kepada kami ini ya Tuhan. Dan kepada pemerintahan saat ini ya Bapak, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemuliaan, dan yang terlebih-lebih berikan mereka hikmat agar mereka dapat mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang ada pada saat ini. Bapa di surga, kami juga mau berserah untuk orang tua kami yang melalui mereka sesungguhnya Kau telah memberikan banyak sekali berkat kepada kami. Kami boleh bersekolah, kami boleh hidup sehat, makan yang enak. Engkau salurkan berkat-Mu melalui Papa dan Mama kami. Tetapi terkadang kami berbantah-bantahan dengan Papa dan Mama. Bapa di surga, ampuni kesalahan kami. Ampuni kelupaan kami ya Bapa, bahwa sesungguhnya berbantah-bantahan dengan orang tua adalah menyakiti Engkau. Bapa di surga, Engkau sayang pada anak-anak, Engkau sayang pada kami. Oleh karena itu kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Dan juga kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta kami dan Pendeta jemaat kami ya Bapak, Ibu Pendeta Lucia Toisuta dan juga Pendeta Waktu Orang Bapak. Kami serahkan kedua pendeta kami ini di dalam tangan-Mu dalam melayani di gereja-Mu ini ya Bapak. Dan kami juga serahkan pendeta-pendeta emeritus kami ya Bapak. Biarlah mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu dalam masa-masa pensiun mereka ya Bapak. Dan masa-masa tua mereka ya Bapak, biarlah mereka boleh merasakan dan menikmati betapa indahnya belayan tangan-Mu itu ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepada-Mu. Tetapi kami mohon Bapak, jangan pernah lepaskan tangan kami Bapak. Tuntun kami selalu, terlebih-lebih dalam pelajaran kami, dalam usaha kami mengerti guru kami yang disampaikan melalui online Bapak. Ini sungguh tidak mudah bagi kami Bapak. Tidak mudah sekali Bapak. Kami mohon tambahan tenaga dari-Mu Tuhan, tambahan hikmat dari-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang diajarkan guru-guru kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, semua ini kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sudah saatnya kita memberikan persembahan dengan dasar ayat firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil memuji nama Tuhan, berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari anak-anak yang Engkau cintai ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, kita ternyata sudah di penghujung ibadah, Kak. Kita mau menutup ujian. Iya. Sebelum kita menutup, kita akan menyanyikan lagu dari Hidung Ceria 222, Tanganku Hendak Kupakai. Juga ku gunakan diriku
dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Kak Eko atas pelayanan firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari Minggu PA hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Adik Yanu atas pembacaan kitab Mazmur yang sudah dibacakan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik Rahel atas kesaksian pujian yang sudah diberikan untuk ibadah hari Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik-adik semua yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah pada Minggu pagi ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Jevon yang sudah mengiringi kita ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dina. Terima kasih Kak Rina. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.